Pemukiman militer Israel di Morsit Haifa dihantam setidaknya 85 roket Hizbullah, tepatnya pada Minggu 22 September 2024. Akibatnya kebakaran hingga kehancuran besar terjadi di wilayah tersebut. Penampakan kehancuran di pemukiman Haifa itu pun telah beredar di Telegram. Dalam video tampak sejumlah rumah hancur dan terbakar. Puing-puing kehancuran gedung dan infrastruktur tercecer di sekitar lokasi. Selain itu, sejumlah mobil juga terlihat mengalami kerusakan parah. Bahkan beberapa mobil juga terbalik akibat serangan roket Hizbullah tersebut. הוא תבוא, קיבלתי, כמו כן פגשתי גם את הדיירים בחוץ. היידה. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ketakutan dan ngumpet di bunker bawah tanah saat perlawanan Irak meluncurkan 15 peledak ke pangkalan Golan Suriah yang diduduki pada Minggu 22 September 2024. Sejumlah tentara Israel itu bahkan berdoa bersama-sama dengan harapan bisa selamat dari serangan Irak. Video sejumlah tentara Israel berdoa di dalam bunker itu beredar di media sosial. Dalam video terlihat sekira 10 tentara berkumpul di bunker yang gelap. Dengan menyalakan satu lilin, para tentara tersebut melakukan doa bersama. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa sejumlah tentara itu tengah menghindari serangan dari Irak. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 September 2024, perlawanan Irak meluncurkan 15 peledak jenis baru dalam kurun waktu 24 jam. Serangan Irak itu mengakibatkan sirine menggema tanpa henti. Media Israel menggambarkan serangan perlawanan Irak kali ini merupakan serangan terbesar terhadap Israel sejak tahun 1991. Terkait serangan ini, perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. היידה. Adonai Hoshiana, Adonai Hoshiana. Adonai Tzidkana, Adonai Tzidkana. Amen. 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 וכל מעשה ידינו בששון ובעיקר אמן. אמן. נפילה ממש ליד שמיר. הכל פה עולה באש. Pasukan Hizbullah meluncurkan sejumlah serangan ganas ke aset-aset Israel di sepanjang perbatasan pada Minggu 22 September 2024. Imbal serangan tersebut, 5 tentara Israel menjadi korban. Sejumlah tentara itu pun menjadi tontonan Hizbullah saat kritis terkena serangan ATGM. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya meluncurkan rentetan peledak ke aset Zionis. Pada Minggu 22 September 2024, Hizbullah melakukan 2 serangan udara secara bersamaan dengan menggunakan kawanan drone satu arah. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai posisi baru Zionis di sekitar situs Al-Manara dan juga Barak Yifta. Selain itu, serangan Hizbullah juga menghantam situs Al-Baghdadi dan Ma'ayim Baruj dengan artileri roket, termasuk sekelompok tentara Israel di lokasi Jal Al-Alam. Dalam operasinya ini, 5 tentara Israel dikabarkan menjadi korban, di mana 2 tewas dan 3 lainnya kritis. Kekalahan Zionis ini pun disaksikan langsung oleh pasukan Hizbullah. Perlawanan Islam Irak mulai bergerak meluncurkan serangan balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina.
Dalam waktu 24 jam, perlawanan Irak menembakkan 5 serangan terbesarnya. Akibat serangan tersebut, sejumlah wilayah yang dikuasai Israel hancur dan terbakar. Dilansir dari tribunnews.com, serangan perlawanan Irak itu diluncurkan pada Minggu 22 September 2024. Dalam laporannya dijelaskan serangan pertama perlawanan Irak mengenai fasilitas vital. Sementara serangan rudal kedua diklaim sukses mengguncang sejumlah lokasi di Palestina Utara yang diduduki. Kemudian serangan ketiga menghantam Palestina Selatan yang diduduki. Sedangkan 2 serangan lainnya berhasil membakar Haifa dan lembah Yordan hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran besar. Selain itu, serangan perlawanan Irak juga membuat sirine peringatan menggema tanpa henti. Namun sayangnya, perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, media Israel menggambarkan bahwa serangan tersebut sebagai serangan terbesar terhadap Israel sejak tahun 1991. 85 roket Hezbollah berhasil membobol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Minggu 22 September 2024 malam. Akibat serangan tersebut, sejumlah wilayah kekuasaan Zionis terbakar. 3 orang juga kritis imbas serangan tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 85 roket Hezbollah menghantam Haifa dan juga lembah Jezreel. Menurut militer Israel, serangan itu merupakan serangan roket terdalam Hezbollah ke Israel sejak awal perang pada bulan Oktober 2023 lalu. Militer Israel mengakui bahwa sejumlah roket bisa dicegat, namun sebagian lainnya mengenai Kiryat Bialik, pinggiran kota pesisir utara dan mengakibatkan setidaknya 3 orang kritis. Ketiganya kini masih berada di pusat medis Rambam Haifa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Militer Israel juga mengatakan bahwa 1 roket diantaranya juga mengenai rumah di Morsid di Galilea Bawah dan menyebabkan kehancuran total. Butut insiden tersebut, sirine peringatan menggema tanpa henti. Terkait hal ini, Hezbollah mengklaim bahwa puluhan roket dari pasukannya itu menargetkan perusahaan pertahanan Rafael Israel yang ada di wilayah Haifa. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai respons atas agresi yang dilakukan Zionis di Gaza. Serangan membabi buta Hezbollah mengenai pangkalan udara Ramat David Israel sebelah timur Haifa pada Minggu 22 September 2024. Akibat serangan tersebut, ratusan ribu warga sipil Israel panik. Bahkan rumah sakit yang ada di dekat lokasi tersebut lumpuh dan harus memindahkan operasinya ke bunker bawah tanah. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi di Israel itu diungkapkan oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut laporannya, pihaknya telah menghujani wilayah Israel, tepatnya sebelah timur Haifa dengan puluhan roket. Akibatnya kawasan pangkalan udara Ramat David Israel sebelah timur Haifa mengalami kebakaran hebat. Sirine peringatan bahaya di seluruh Israel Utara juga menggema tanpa henti seiring dengan serangan tersebut, termasuk di wilayah di Ramat David, Nazaret, Afula, dan juga Galilea Bawah. Tak hanya itu, serangan roket Fadi 1 dan Fadi 2 milik militer Hezbollah juga telah menghantam pinggiran utara Haifa di Kiryat Bialik, menyebabkan mobil-mobil terbakar di jalanan. Hingga saat ini pihak Israel belum mengumumkan adanya laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun serangan ini membuat ratusan ribu warga dilanda kepanikan dan berebut pengungsian. Bahkan rumah sakit di Israel Utara juga mulai diinstruksikan untuk dikosongkan dan memindahkan operasi mereka ke fasilitas bawah tanah untuk mengantisipasi serangan susulan. Belas tentara bayaran Israel gagal melakukan teror di Iran. Saat melancarkan aksinya, belasan tentara itu justru ditangkap oleh intelijen Iran di 6 provinsi yang berbeda. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Humas Garda Revolusi Iran atau IRGC pada Minggu 22 September 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 12 anggota yang bekerja sama dengan entitas Israel telah ditangkap. IRGC mengatakan bahwa 12 orang tersebut terdiri dari tentara bayaran dan kolaborator Israel untuk melakukan tindakan anti keamanan terhadap Iran. Pasalnya, belasan tentara itu ditangkap di 6 provinsi berbeda saat melancarkan aksinya. IRGC mengatakan Israel berupaya menutupi kegagalan Israel dalam mencapai tujuannya di jalur Gaza dan Lebanon Selatan dengan menargetkan Iran melalui jaringan mata-mata.
Namun sayangnya hingga kini pihak Israel belum memberikan keterangannya soal penangkapan anggotanya tersebut. Diketahui sebelumnya Iran telah menghadapi upaya penyusupan ini sejak 40 tahun terakhir. Meski demikian, Iran mengklaim selalu menggagalkan upaya tersebut. Sebaliknya, intelijen Iran diklaim semakin kuat untuk mempertahankan keamanan negara mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.